pasar-pasar yang setiap hari dibuka, tidak dicurigai, tidak ditakutkan akan menimbulkan klaster baru dari penularan COVID. Dan bagaimana juga dengan resepsi pernikahan? Kenapa tidak dicurigai, tidak ditakutkan akan menimbulkan klaster penularan baru dari COVID-19? Kenapa harus sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya kita rasakan, kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kali ini saya masih ingin menyoroti dunia pendidikan kita yang hingga saat ini masih mengalami situasi yang tidak normal. Bahkan situasi yang mengkhawatirkan karena belajar daring dan luring masih berlangsung saat ini. Dan tentu saja ini menimbulkan dampak buruk yang utamanya kepada para siswa, murid, dan anak didik kita. Nah, sobat-sobat, inilah yang ingin saya bicarakan. Akan tetapi sobat-sobat, bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silahkan untuk mensubscribe-nya. Tekan subscribe warna merah, bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sobat-sobat bagi yang sudah mensubscribe di channel saya, dan juga kepada para pemirsa setia sejak channel ini aktif mengupload video. Sobat-sobat, sebenarnya belajar daring, belajar luring ada hal yang sangat membahayakan dan bisa merusak anak didik, murid, atau anak-anak usia sekolah, apalagi anak-anak yang masih usia SD. Karena sekarang anak-anak tersebut dengan bebas menggunakan HP-nya. Hampir seluruh anak-anak usia SD sekarang memegang HP, memiliki HP. Karena dengan alasan belajar daring. Karena pemerintah juga sudah menganjurkan bahwa dalam kondisi sekarang ini melalui daring, dalam jaringan atau luring di luar jaringan. Tapi yang lebih banyak adalah dengan daring. Luring itu hanya murid datang ke sekolah, mengambil soal, kemudian mengerjakannya di rumah. Kemudian di mana bahayanya? Di mana merusaknya bagi anak didik, siswa, murid, dan anak-anak yang masih usia SD? Rusaknya, mereka sekarang tidak fokus lagi dengan belajar. Bahkan
Mereka tidak fokus lagi dengan pekerjaan yang lain. Disuruh mandi saja mereka sulit. Disuruh makan juga sulit. Karena dalam pikiran mereka, dalam otak mereka sudah tertanam game-game yang hampir tiap hari mereka main. Raden Trisakti, bocah berusia 12 tahun warga desa Salam Jaya, Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia setelah didiagnosa mengalami gangguan syaraf. Menurut keterangan keluarga, gangguan syaraf yang dialami almarhum akibat kecanduan bermain game online di telepon seluler. Siang malam selalu bermain game, bahkan aktivitas sehari-hari di rumah nyaris dihabiskan untuk bermain game. Sehingga pikiran mereka bagaimana bermain game, bagaimana atau kapan waktunya mereka bisa bermain game. Kalau dulu sebelum pandemi ini sekolah melarang murid-murid membawa HP, tetapi sekarang larangan itu tidak berlaku lagi. Kalau sebelum pandemi murid-murid belajar paling tidak 4 atau sampai 5 jam mereka belajar. Dan waktu itu cukup lama mereka tidak memegang HP-nya. Tetapi sekarang dengan belajar daring, hampir 24 jam mereka bebas untuk memainkan HP. Dan ini akan merusak jiwa mereka. Karena fokus mereka hanya itu. Dan tentu saja hal ini berpengaruh kepada kecerdasan mereka, kerajinan mereka, kedisiplinan mereka. Dan jika ini berlangsung lama, maka akan terciptalah anak-anak yang bodoh, tidak berdisiplin, dan tidak memiliki akhlak. Kapankah ini akan berakhir, sobat-sobat? Sementara pandemi ini sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Padahal vaksinasi sudah dijalankan. Akan tetapi India yang sudah melaksanakan vaksinasi secara nasional justru kasus COVID-nya meningkat. Jadi di mana gunanya vaksinasi yang dianjurkan secara masif? Dan kenapa harus sekolah yang selalu menjadi sasaran, yang selalu dicurigai akan membuka klaster baru, akan timbul klaster baru kalau sekolah dibuka, kalau sekolah tatap muka? Kenapa pasar-pasar yang setiap hari dibuka tidak dicurigai, tidak ditakutkan akan menimbulkan klaster baru dari penularan COVID? Dan bagaimana juga dengan resepsi pernikahan? Kenapa tidak dicurigai, tidak ditakutkan akan menimbulkan klaster penularan baru dari COVID-19? Kenapa harus sekolah? Padahal dibandingkan pasar, dibandingkan acara resepsi pernikahan, sekolah ini lebih aman. Karena muridnya itulah saling kenal,
Guru-gurunya juga seperti itu. Dan protokol kesehatan diterapkan. Lengkap, setiap sekolah menyediakan alat protokol kesehatan. Murid-murid sudah diatur dengan membaginya sehingga mereka hanya duduk sendiri-sendiri, terpisah, berjarak. Tapi kenapa masih dikhawatirkan, masih ditakutkan ketika sekolah ingin tatap muka akan menimbulkan klaster penularan baru dari COVID-19? Apakah hati kita tidak menjerit? Bagaimana nasib anak-anak kita? Bagaimana nasib pendidikannya? Bagaimana nasib moralnya, disiplinnya? Dan selama pandemi ini, semuanya tidak terkontrol. Saya sendiri, sebagai orang tua, sebagai guru, sulit untuk mengontrol anak saya sendiri agar mengurangi waktunya untuk bermain game. Sangat sulit saya memerintahkan dia untuk belajar. Sangat sulit diberi pengertian bahwa belajar itu untuk dirinya sendiri. Dan kalau dia tidak belajar bermain game terus, maka akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa yang didapat untuk bermain game? Tidak ada yang didapat, kecuali membuang waktu dan mengabaikan tugas utama dari anak-anak kita, yaitu belajar. Seharusnya, karena pandemi ini, COVID-19 ini, belum ada tanda-tanda akan berakhir, atau kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Kenapa kita tidak menghadapi saja keadaan ini? Mari kita buka sekolah tatap muka. Karena sebenarnya kekhawatiran kita ini terlalu berlebihan. Kita paranoid dengan COVID-19. Selama ini tidak ada satu sekolah pun sampai detik ini. Belum ada, tidak ada orang yang terpapar di sekolah. Siswa terpapar COVID-19 di sekolah. Pendidikan non-formal seperti pengajian-pengajian, mereka buka setiap hari. Mereka belajar tatap muka. Toh, sampai hari ini tidak ada satupun yang terpapar COVID-19. Ini membuktikan kita paranoid. Kita terlalu takut, terlalu khawatir. Atau ada hal lain di balik itu. Apakah kita tidak khawatir? Bagaimana anak kita? Bagaimana generasi penerus kita? Mereka akan menjadi bodoh, tidak punya akhlak, tidak punya moral, bahkan tidak punya karakter yang baik. Karena yang mendidik mereka adalah HP-HP yang ada di tangan mereka. Mereka lebih mementingkan game-game yang mereka senangi. Inilah yang mendidik mereka sekarang. Mari kita hadapi COVID-19 ini. Kalau COVID ini musuh kita, kita harus punya keterampilan, punya kemampuan bagaimana menghadapinya. Bukan ketika musuh kita COVID-19 itu muncul, kita disuruh bersembunyi di rumah-rumah. Kita jangan keluar rumah.
Kita jangan melakukan aktivitas. Jadi, musuh kita keluar, kita sembunyi dengan ketakutan. Bukankah dengan begitu, kita selalu ketakutan terus dan bisa mati karena ketakutan? Kenapa tidak kita coba menghadapinya? Kita buka sekolah tatap muka. Kecuali COVID-19 ini ada tanda-tanda akan berakhir. Tetapi kalau seperti ini, sepertinya tidak pernah berakhir. Karena selalu dikabarkan ada varian baru yang lebih ganas. Nanti setelah ini ada lagi, ada lagi. Jadi kapan ini akan berakhir? Siapa yang diuntungkan? Tentu saja para pebisnis yang diuntungkan. Yang dirugikan, yang paling utama, yang menjadi korban adalah anak-anak kita sendiri. Demikian sama-sama. Nasrul minallahil fathul qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.